Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malika Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, dan yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan ditemukan jodoh yang sesuai dengan isi hatinya, dan yang belum mempunyai pekerjaan mudah-mudahan ditemukan dengan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, dan apa yang dicita-citakan bisa terlaksana. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya ingin sedikit menceritakan bab namanya fenomena alam yang terjadi belakangan ini dan akhir-akhir ini. Ya, mungkin kita sering mendengarkan bahwa ada sebuah lagu dari Ebit GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Itu sebenarnya mengandung makna. Kenapa? Tidak mungkin Sang Pencipta semesta ini akan murka kepada kita. Kepada hambanya tidak akan pernah murka. Karena Sang Pencipta sudah jelas-jelas memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih, lagi maha penyayang kepada apa yang telah diciptakannya. Sehingga bahwa tidak ada istilah bahwa Sang Pencipta itu murka dengan kita. Namun apa? Yang murka adalah alam semesta ini yang sudah bosan dengan kita, dengan tingkah laku kita. Karena seluruh alam ini selalu bertasbih kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Namun yang katanya manusia, yang katanya yang paling mulia, namun kelakuannya sebaliknya. Padahal apa kurangnya kita sebagai manusia sudah diberikan akal, pikiran, dan hati nurani yang bisa untuk menyaring suatu hal-hal yang lebih positif sebetulnya ketimbang mungkin hewan, mungkin tumbuh-tumbuhan, dan yang lain-lainnya. Hewan hanya diberikan otak, tapi tidak diberikan akal dan pikiran. Namun manusia justru sebaliknya, diberikan yang hampir sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Kita sudah berkali-kali diberikan berbagai macam namanya ilafat, tanda-tanda kebesaran dari Sang Pencipta, Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini. Namun kita masih lalai dengan keasikan kebiarnya dunia, lalai dengan keasikan fenomena-fenomena yang bisa memuaskan segala yang ada di hati dan otak kita. Mungkin itu syahwat, mungkin itu kekayaan, mungkin itu jabatan, mungkin itu banyak lagi lah. Mungkin Anda bisa berpikir sendiri atau bisa menerka sendiri bahwa manusia yang katanya makhluk yang betul-betul mulia, namun terkadang sebaliknya jauh lebih rendah ketimbang mungkin binatang atau yang lainnya. Padahal manusia sungguh diciptakan oleh Sang Pencipta ini untuk menjaga alam ini, untuk melestarikan alam ini agar tetap terjaga keutuhannya. Namun apa? Dengan ketamakannya, dengan kerakusannya, dengan kecongkakan, keangkuhan, serta kesombongannya, ingin menguasai seluruh bumi ini untuk kepentingannya sendiri, untuk berfoya-foya, bermegah-megahan sendiri. Lantas bagaimana? Akhirnya, suatu ketika, suatu hari, dilandalah sebuah bencana. Entah itu tsunami, entah itu gunung meletus, entah itu ya seperti sekarang ini. Berbagai namanya fenomena kebakaran di mana-mana. Di Gunung Lawu, di Gunung Semeru, di sekitar kita juga. Semua mengering. Langit tidak pernah meneteskan air hujan kembali saat akhir-akhir ini. Itu kenapa sih?
harusnya ada jawaban. Harusnya kita harus mengerti, harus bisa merewind kembali apa yang telah dilakukan oleh kita sebagai makhluk yang katanya sempurna, ternyata jauh lebih amburadul, jauh lebih kurang ajar karena ketamakan, karena keserakahannya. Sehingga alam ini menegur kita, gitu loh. Tidak mungkin Sang Pencipta itu akan murka, tidak mungkin. Sang Pencipta itu maha kasih dan maha sayang. Sang pengasih dan penyayang. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Inilah, sehingga kita itu kadang-kadang salah. Gitu. Seperti menghakimi kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Bahwa seolah-olah bahwa Sang Pencipta telah murka kepada kita. Sebetulnya bukan. Yang murka adalah alam. Karena fenomena dari imbas radiasi-radiasi hati kita. Otak kita yang panas, yang stres, hanya memikirkan duniawi semata. Dari situlah alam bergejolak, menunjukkan kekuatannya. Seperti tanah yang kita injak pula. Mereka juga sama sebetulnya mengeluarkan sebuah atom yang dahsyat. Sehingga terjadilah bencana alam seperti gunung meletus. Itu tanah mengering. Sebetulnya itu bukti bahwa alam ini betul-betul murka kepada kita karena kita telah lalai untuk saling memberi, saling menerima. Hanya maunya diberi saja, tapi tidak pernah untuk memberikan kembali. Maunya menerima aja kita, maunya diberi, tapi tidak pernah mau mengasihi. Nah ini yang terjadi, hanyalah seperti itu. Akhirnya seperti menghakimi kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Disangka bahwa Sang Pencipta ini telah murka kepada hamba-hambanya. Enggak pernah akan murka kepada hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla maha kasih dan maha penyayang. Maha pengasih lagi maha penyayang. Inilah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang harus kita telaah, harus kita ambil, harus kita resapi, harus kita syukuri apa yang telah diberikan kepada Sang Pencipta kepada kita, termasuk seluruh kekayaan alam ini untuk kita kelola, untuk kita bersama-sama kita berdayakan dan kita nikmati, bukan dinikmati oleh segelintir orang. Akhirnya juga menindas sebagian orang. Pejabat yang dipercaya juga korupsi. Semua hanya ingin tahta, harta. Tidak pernah ada keseimbangan memberikan kepada yang lain. Nah di sini, makanya alam akan murka. Ada El Nino lah. Mengering semua. Lantas apa? Ya itu tadi, akhirnya hanya bisa menyalahkan, bisa menghakimi, seperti menghakimi maksudnya, gitu loh. Sepertinya bahwa seolah-olah itu Tuhan murka kepada kita, bukan murka. Sang Pencipta itu maha pengasih lagi maha penyayang. Yang murka adalah alam semesta memberikan kepada kita suatu balasan dan imbalan kepada kita yang telah merusak. Itu sebetulnya semacam itu, saudara-saudaraku. Jadi mari kita bersama-sama belajar kembali agar alam tidak murka bagaimana. Ya take and give, saling menerima dan saling memberi. Rawatlah mereka, alam yang telah memberikan kita sebuah makanan, sebuah yang lain-lain lah, pemandangan yang indah dan yang lain-lain. Agar kita mengerti Sang Pencipta alam semesta sangat kasih dan sayang, sangat menyayangi kita. Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak boleh mengucapkan bahwa Sang Pencipta alam semesta, Allah Azza wa Jalla ini telah murka kepada kita. Tidak ada. Alamlah yang murka kepada kita atas imbas apa yang telah kezaliman yang kita lakukan di muka bumi ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.